Mungkin kita akan merasa sangat senang ketika melihat berita di televisi atau media sosial tentang koruptor atau bandar narkoba yang ditangkap. Apalagi ketika deretan mobil sport mewah, rumah gedung, atau tumpukan uang tunai mereka dipajang di depan kamera sebagai barang buktinya. Dan sebagian besar dari kita mungkin langsung berpikir bahwa ini adalah langkah yang bagus karena hartanya diambil oleh negara, nanti bisa dijual kembali lewat lelang untuk modal bikin sekolah gratis, memperbaiki jalanan yang rusak, atau menambah fasilitas kesehatan. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang mewah itu ketika kamera wartawan mati, konferensi pers pun selesai, dan beritanya tenggelam? Dalam video kali ini, mari kita mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada sistem hukum kita, tentang bagaimana taktik rahasia ini bekerja di sekitar kita. Inilah alibi-alibi licik para mafia negara. Melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai 100 miliar lebih berupa uang sejumlah 3, Ketika aparat hukum menyita aset dari sebuah kasus kejahatan mulai dari mobil mewah, mesin pabrik, uang triliunan, emas, hingga barang berharga lainnya, harapan kita tentu saja barang-barang tersebut bisa diselamatkan. Idealnya, aset-aset ini dijaga dengan baik agar nilainya tidak turun, sehingga saat kasusnya selesai, negara bisa melelangnya dan memasukkan uangnya kembali ke kas negara untuk kepentingan kita. Di atas kertas, pemerintah kita sebenarnya sudah membuat aturan yang sangat rapi untuk mewujudkan hal ini. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan aturan turunannya, negara mendirikan sebuah lembaga khusus bernama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau yang akrab disingkat dengan RUPBASAN. Lembaga inilah yang diberi mandat penuh sebagai satu-satunya tempat resmi untuk menyimpan, merawat, dan menjaga agar nilai ekonomis dari barang-barang sitaan tersebut tidak merosot. Namun ironisnya, lembaga ini seringkali hanya berfungsi sebagai penjaga fisik saja, tanpa dibekali dengan anggaran pemeliharaan yang memadai. Mereka diminta menjaga mobil mewah, tetapi tidak punya dana untuk sekadar memanaskan mesin atau merawat interiornya agar tidak berjamur. Ujung dari semua benang yang kusut ini adalah kerugian besar bagi kita semua. Akibat kerusakan fisik massal karena cuaca ekstrim dan ketiadaan biaya perawatan, nilai ekonomi dari barang-barang sitaan tersebut merosot drastis secara ekstrim sebelum akhirnya bisa masuk ke proses lelang. Mobil yang tadinya berharga miliaran rupiah saat disita, bisa berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak laku dijual saat putusan pengadilan keluar bertahun-tahun kemudian. Dan pada akhirnya, alih-alih berhasil menyelamatkan aset dan memulihkan kerugian keuangan negara, sistem penegakan hukum kita justru kehilangan potensi pemasukan yang sangat besar akibat tata kelola barang sitaan yang terbengkalai. Ada sebuah taktik tersembunyi yang sangat rapi dan licik, di mana penurunan nilai barang sitaan tidak terjadi karena faktor alamiah atau usia barang, melainkan karena sengaja direncanakan demi keuntungan pihak tertentu. Modus operandi atau cara kerja skema ini sebenarnya cukup sederhana namun sangat merugikan. Awalnya, barang-barang mewah hasil sitaan yang bernilai tinggi ini, seperti mobil sport, kapal pesiar, hingga mesin-mesin industri berat, sengaja dibiarkan terbengkalai di tempat penyimpanan terbuka. Barang-barang ini tidak diberi perawatan rutin, dibiarkan berkarat dihantam hujan dan terik matahari, sampai kondisinya rusak parah. Akibat kelalaian yang sengaja ini, nilai jual barang tersebut otomatis jatuh bebas. Ketika kondisi fisik barang sudah terlihat seperti rongsokan dan harganya sudah anjlok drastis, barulah proses lelang resmi digelar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Disinilah intrik utamanya dimulai. Koruptor atau pemilik asli aset tersebut tidak akan maju sendiri untuk menawarnya. Mereka akan mengirim kaki tangan atau mendirikan perusahaan bayangan yang biasa disebut sebagai proksi. Perusahaan bayangan ini kemudian masuk sebagai peserta lelang tunggal untuk membeli kembali aset tersebut dengan harga yang sangat murah. Ujung-ujungnya, barang mewah itu kembali ke tangan sang koruptor dengan modal yang sangat minim, sementara negara hanya mendapatkan uang remah-remahnya. Skandal seperti ini bukan sekadar teori konspirasi biasa, melainkan benar-benar terjadi di dunia nyata. Salah satu contoh yang paling mencolok yang memperlihatkan kejanggalan ini adalah kasus pelelangan saham sebuah perusahaan tambang batubara bernama PT Gunung Bara Utama atau GBU. Perusahaan ini bukan tambang kecil, melainkan raksasa tambang yang memiliki hak kelola atas lahan seluas 5.350 hektar di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Aset berharga ini disita oleh negara dari tangan Heru Hidayat, seorang terpidana kasus korupsi besar-besaran PT Asuransi Jiwasraya. Proses lelang tambang ini belakangan menjadi sorotan tajam dan memicu kegaduhan. Sebuah koalisi masyarakat sipil yang bernama Koalisi Sipil Selamatkan Tambang atau KSST mencium aroma yang tidak sedap dalam proses lelang tersebut. Mereka pun akhirnya melaporkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yaitu Febri Adriansah ke KPK atas dugaan manipulasi nilai lelang yang dinilai sangat merugikan keuangan negara.
Apabila kita membedah rincian kasusnya, kejanggalan yang terjadi memang sangat kasat mata. Berdasarkan taksiran harga pasar yang wajar, paket saham PT Gunung Bara Utama beserta izin tambangnya tersebut sebenarnya bernilai sangat fantastik, yakni berkisar antara 11 triliun hingga 12,5 triliun rupiah. Namun saat lelang pertama kali dibuka pada November 2022, harga patokan terendah atau nilai limit yang ditetapkan hanya sebesar 3,48 triliun rupiah. Dan anehnya lagi, lelang pertama ini sengaja dinyatakan gagal dengan alasan yang sangat klasik, yaitu sepi peminat. Setelah lelang pertama dinyatakan gagal, terjadilah kejanggalan berikutnya yang lebih ekstrim. Pada lelang kedua yang diadakan pada Juni 2023, nilai patokan harga tambang tersebut dipotong secara drastis hingga tersisa 1,9 triliun rupiah saja. Ketika harganya sudah dipangkas habis-habisan, muncullah pemenang lelang tunggal, yaitu sebuah perusahaan yang bernama PT Indo Bara Utama Mandiri. Profil perusahaan pemenang ini sangat mencurigakan karena mereka bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Dan yang lebih anehnya lagi, perusahaan tersebut baru saja didirikan 10 hari sebelum lelang itu dimulai. Kecurigaan publik pun semakin memuncak ketika menelusuri siapa orang di balik perusahaan pemenang lelang tersebut. Di atas kertas, kepemilikan saham perusahaan ini dikuasai sebanyak 99,9% oleh seorang perempuan yang bernama VN. Namun setelah ditelisik melalui data laporan pajak atau SPT tahun 2022 miliknya, VN ternyata hanya memiliki total kekayaan sebesar 137 juta rupiah. Bahkan kendaraan roda 2 miliknya pun masih berstatus cicilan. Secara logikanya, tentu mustahil seorang perempuan dengan profil keuangan seperti itu mampu membeli tambang triliunan rupiah. Belakangan terungkap bahwa VN diduga kuat hanyalah nama pinjaman atau nomine. Dia merupakan putri dari seorang petugas keamanan atau Sapam yang bekerja di keluarga Andrew Hidayat, yang lain dan tidak bukan seorang mantan narapidana kasus suap tambang. Dampak dari permainan harga dan profil pemenang lelang yang penuh dengan teka-teki ini sangat fatal bagi keuangan negara. Akibat tambang tersebut dijual jauh di bawah harga pasar yang sebenarnya, negara berpotensi kehilangan pendapatan dari pemulihan aset korupsi dalam jumlah yang sangat masif, yaitu berkisar antara 9 triliun hingga 10,5 triliun rupiah. Uang yang dalam jumlah yang luar biasa besar yang seharusnya bisa kembali ke kas negara untuk memulihkan kerugian masyarakat menguap begitu saja karena siasat lelang ini.